dan konseling Bu. Nah, langsung saja yang saya tanyakan yang pertama itu apa sih definisi bimbingan konseling itu? Nah, kalau dilihat dari katanya ya, bimbingan dan konseling. Kalau bimbingan itu adalah pemberian bantuan kepada individu agar potensinya berkembang secara optimal. Ya, atau individu di sini berarti peserta didik ya. Kemudian kalau konseling adalah komunikasi tatap muka ya, atau pertemuan antara konselor atau guru BK dan konseling yaitu peserta didik untuk membantu mengatasi permasalahan peserta didik dan untuk memahami dirinya sendiri. Jadi antara perbedaan bimbingan dan konseling. Kemudian tujuannya apa sih? Tujuan utama bimbingan konseling itu dalam pendidikan itu untuk apa sih? Iya, kalau bimbingan tujuannya itu untuk pemahaman, pencegahan dan pemberian informasi. Kalau konseling itu biasanya untuk mengentaskan permasalahan atau mengatasi permasalahan yang dialami oleh peserta didik atau konseling. Jadi yang kalau untuk pemahaman, kalau konseling untuk mengentaskan. Iya, mengentaskan. Nah, kemudian apa saja ini faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan siswa dalam belajar? Nah, faktor utama itu sebetulnya ada banyak faktor ya, karena kita tidak melihat dari apakah yang paling besar. Karena apa? Karena peserta didik itu pasti mempunyai karakter dan potensi yang tinggi. Bahkan untuk yang kembar sekalipun kadang kan berbeda ya. Nah, kalau kita ingin mengetahui faktornya, berarti kita harus melakukan asesmen atau menggali latar belakangnya, pribadinya, bakat minat, kecerdasannya dan lain-lain. Oke, kemudian lanjut ke strategi layanannya. Dalam UPK itu apa saja strategi yang digunakan untuk bimbingan konseling? Iya. Nah, sebetulnya kan bimbingan dan konseling itu ada 4 bidang ya, ada pribadi, sosial, belajar, dan karir. Untuk strateginya itu ada 4. Yang pertama layanan dasar. Layanan dasar itu bisa berupa bimbingan kelompok, bimbingan klasikal, dan bimbingan kelas kelas. Kalau bimbingan kelompok itu dilakukan jika permasalahannya di bawah 50%. Misalnya di kelas ada 2 atau misalnya 20 orang siswa, nah itu baru dilakukan bimbingan kelompok 2 sampai ya belasan atau di bawah 50% lah ya. Nah itu baru bimbingan kelompok. Kalau masalahnya di atas 50% dalam satu kelas, atau misalnya konten atau materinya dibutuhkan lebih dari 50% atau mayoritas, berarti bimbingan klasikal. Itu model atau metode yang digunakan biasanya sama dengan guru mapel, misalnya kayak project based learning atau problem based learning, diskusi kelompok, seperti itu. Kalau diskusi kelompok itu metodenya ya biasanya. Nah, kemudian kalau bimbingan lintas kelas itu biasanya antar jenjang. Misalnya fase E, fase F dikumpulkan di suatu tempat, itu konten atau materinya juga bisa kolaborasi dengan kepolisian, misalnya tentang narkoba dan tentang disiplin lalu lintas atau dengan puskesmas, itu biasanya tentang gizi, tablet darah, seperti itu bisa lintas kelas. Atau kalau karir ada yang disebut dengan career day atau hari karir, biasanya kerjasama dengan perguruan tinggi seperti itu. Itu yang lintas kelas. Kemudian ada yang namanya layanan perencanaan dan peminatan. Layanan perencanaan individual dan peminatan itu biasa bisa konseling, bisa konsultasi, bisa bimbingan. Jadi misalnya kalau yang datang perorangan berarti konseling individu. Atau kalau di kelas juga bisa. Kalau peminatan dan perencanaan individual itu bisa bimbingan klasikal. Hanya biasanya topiknya seputar karir. Nah, kalau peminatan juga bisa tentang penjurusan ya. Jadi misalnya untuk penentuan kelas, bahkan untuk menentukan tempat
akan minat. Nah, kemudian bisa juga nanti peminatan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, kan seperti itu ya. Nah, kemudian ada yang namanya layanan responsif yang ketiga ya. Layanan responsif ini berarti konseling karena harus segera dituntaskan masalahnya atau segera dituntaskan ya. Berarti kalau konseling tidak ada bimbingan. Iya, benar. Tadi juga di layanan dasar bimbingan tapi tidak ada konseling ya, karena di layanan dasar kan bimbingan kelompok kelas kelas sama lintas kelas. Kalau di layanan responsif berarti konseling individu atau kelompok. Nah, kalau individu berarti perorangan, tapi kalau kelompok itu sama kayak bimbingan jika masalahnya di kelas di bawah 50% atau misalnya lebih dari satu orang ya. Nah, misalnya masalahnya yang urgent, kasus apa, kasus misalnya kerumunan atau misalnya yang berkelompok tapi masalahnya urgent atau segera harus ditangani, misalnya perkelahian